lagi dengan saya Hidayat Zahra, NIM 230201396 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas lagi dari dosen saya, yaitu tentang konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, di sini ada 2 poin ya, ada poin A sama poin B. Yang pertama poin A, yaitu arsitektur pengembangan web. Soal yang pertama yaitu, jikalau Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih memilih mana? Ada 3 ya, front end, terus back end, atau full stack. Nah, di sini saya memilih front end ya. Kenapa? Karena saya lebih suka ke desainnya gitu. Ini ya alasan saya. Karena saya tertarik dengan bagaimana aplikasi atau website dapat memberikan pengalaman langsung kepada pengguna. Saya merasa lebih puas ketika bisa melihat hasil kerja saya tampil secara visual dan bisa diuji serta digunakan oleh orang lain. Dan saya juga senang bekerja dengan detail dalam membuat tampilan yang inspiratif, terus user friendly, estetis gitu ya, karena saya percaya bahwa tampilan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pengguna terhadap produk gitu. Intinya saya lebih suka ke desainnya, enggak ke codingannya gitu. Terus yang kedua yaitu perbedaan antara front end dan back end. Kita disuruh untuk menyebutkan 20 aspek perbedaannya. Nah, di sini udah saya ketik ya, di sini bisa dibaca aja nggak apa. Yang pertama di sini ada definisi. Nah, definisinya front end bagian dari aplikasi yang terlihat oleh pengguna, sedangkan back end itu tidak terlihat. Yang kedua ada teknologi, itu yang front end HTML, CSS, JavaScript. Kalau back end itu PHP, Python, terus Ruby dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri ya. Terus yang kedua atau poin B yaitu framework pengembangan web. Nah, di sini disuruh untuk membuat form sederhana atau bebas dengan menerapkan framework yang sudah dipilih. Nah, saya di antara 5 ini memilih Code Igniter atau bisa disebut dengan CI ini ya. Oke, penjelasan yang kedua, penjelasan dari framework yang dipilih. Nah, apa itu CI atau Kode Igniter? Yaitu sebuah framework PHP dengan model MVC, yaitu model, view, dan controller, untuk mengembangkan website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, CI juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Nah, keunggulannya yaitu yang pertama, size-nya kecil. Keseluruhan framework CI hanya sebesar 2 MB. Sekecil itu tentu memudahkan kita untuk mempelajari CI. Menjalankannya juga mengupdate. Yang kedua yaitu sangat cepat. Sebagai pengguna, kita cenderung menyukai aplikasi yang cepat. Yang ketiga yaitu fleksibel. Nah, fleksibel ini memiliki komponen dan fitur-fitur yang berdiri sendiri tanpa terlalu banyak bergantung pada satu yang sama lain. Terus yang keempat ini bisa dibaca sendiri ya. 4, 5, 6 ini. Langsung ke poin ketiganya aja, penjelasan langkah-langkah membuat form menggunakan framework yang dipilih. Saya memilih CI. Oke, langsung ke prakteknya aja. Yang pertama, kita harus mempunyai dulu mendownload itunya. Dan saya sudah mendownload ya ini. Ini tinggal di copy aja, buka. Terus ininya di copy. Udah saya copy. Terus masuk ke C, terus exam PP, masuk ke htdoc. Ini terus di copy di sini. Yang tadi di copy di belum. Pertama masuk ke htdoc ya, exam PP, htdoc, terus buat new folder. Ini saya sudah buat, lalu yang tadi di copy di sini semuanya. Oke, lanjut ke aplikasinya VS Code. Ini ya udah saya langkahnya gini, open folder ya. Terus ini cari yang tadi folder baru itu ya. Ini saya udah cari, ini sudah
saya itu. Nah ini udah. Lalu kita membuka modelnya dulu. Model, mana model? Allah, maaf ya. Model. Bentar. Oke, biar gak ganggu. Model, Allah, model. Ini ya model, terus bikin file baru. Caranya gini, kita klik di sini. Model ya, kita klik di sininya. Nah, ini bisa dikasih nama, terserah Anda. Menu model .php. Gini ya contohnya. Tapi saya udah ada bikin, jadi nggak usah. Gitu kan langkahnya. Ini saya udah bikin dan udah ada codingannya. Kenapa? Ya karena saya udah ngoding. Ini ya codingannya. Terus yang kedua itu membuka controller. Kan tadi ada controller, model, sama views ya. Yang controller ini juga sudah ya sama. Tinggal tambah atau new file di ininya. Terus new file gitu ya. Tapi saya sudah. Dan ini dia. Ini ya teman-teman codingannya seperti ini. Nanti saya jelaskan, oke? Terus yang ketiga yaitu views. Ya sama ini. Oh belum. Ini membuat folder baru dulu di sininya. Caranya gampang, ini di sebelahnya ini. Nah ini terus dikasih nama terserah Anda. Ini saya sudah membuat foldernya. Allah kasihan. Ini apa saja ya, kan saya sudah membuat. Ini di sini kita tambahkan index.php. Dan ini codingannya. Ini saya sudah ngoding ya. Terus ditambahkan lagi, caranya juga sama kok. Kalau mau menambahkan ini terus ini gitu. Oke. Ini nggak usah. Terus habis index.php ada tambah buat nambah ya nanti. Soalnya ini disuruh untuk 3 poin sampai penggunaan beserta proses CRUD-nya, atau bisa disimpan, bisa ditambahkan, bisa diupdate, bisa dihapus, bisa diedit gitu. Oke, lanjut. Terus yang ketiga ini sudah saya coding, mohon maaf. Terus yang ketiga ada edit, gini ya edit. Pokoknya gini lah. Setelah itu konfigurasi ke auto load. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi ya. Ini sebelumnya belum ada. Kita diisi dengan database. Ini sebelumnya nggak ada ya. Terus yang ini yang librariesnya. Sedangkan yang helper itu diisi URL. Selain itu nggak usah diisi. Ini nggak usah config, ini nggak usah gitu. Terus yang database-nya ini juga nggak usah ya. Yang database di config ini dikasih. Nah ini diganti ya, ini sebelumnya nggak ada. Username-nya itu diganti root. Terus passwordnya nggak usah, dipasang aja. Terus database, oh belum guys. Kita buat database dulu ya. Ini database-nya db menu sudah saya buat, oke. Pertama ya caranya, kalau belum tahu caranya gini. New, ini saya contohkan, saya sudah buat ya ini. Bentar. Nah ini kalau mau yang gampangnya gitu ya, nggak usah ngoding, maksudnya nggak usah ngetik. Ini tinggal dikasih nama apa ya, db main gitu ya. Terus kita buat. Nah ini database-nya udah ada. Terus isinya kita kasih main berapa kolom gitu mau dikasih. Kalau contohnya ya, kalau punya saya itu ini ya menu. Oke nggak apa, ini ya punya saya ini db menu. Nah di sini udah ada ini ya menu. Terus strukturnya dulu, ini saya udah isi di. Nah di strukturnya ini ada 3 kolom. Kita buat lagi ya contohnya, main 3 kolom aja sama. Lalu kita kirim ke sini. Nah ini bisa di ketik id main atau apa, mungkin bisa. Ini semuanya udah diisi. Kalau mau auto increment, iya betul, ini di sini primary key, terus di sini dicentang, itu bisa, udah bisa. Terus kita kirim gitu, udah kok. Kalau nggak bisa, DM aja ke IG saya biar saya jelasin kalau kurang paham maksudnya.
Lanjut. Nah di sini udah buat ya DB-nya, database-nya, yaitu DB menu karena saya nama itu gitu. Terus ini udah ya, udah semua. Coba kita run dulu. Ini saya sudah run ya, mohon maaf. Udah saya run, bisa ditambah ya ini. Kalau mau diedit tinggal diedit, ini ganti 5 atau berapa mi jbeo gitu. Coba kita lihat harganya 300. Coba kita simpan. Nah kalau dihapus, kalau mau nambah bisa di sini 8, terus namanya cireng isi mayones itu ya, kira-kira harganya 1000 aja, itu bisa, tinggal disimpan. Terus kalau menghapus juga bisa. Nah ini, Anda yakin akan menghapus? Yakin. Kita hapus, oke. Nah nasi gorengnya ke hapus gitu. Terus apalagi, udah ya, kira-kira begitu. Nah poin keempat yaitu menjelaskan shortcut coding atau codingnya dari awal sampai akhir. Oke, kalian teman-teman tahu ya. Yang pertama yaitu tadi models dulu atau menu models. Ini aja dulu sih menunya. Nah di sini ada jelas ya, ada PHP karena ini dari PHP. Terus kelas menu extend CI controller. Kenapa kok controller? Ya karena dari controller. Terus public function construct, parent construct. $this lot ini termasuk ciri khas yang dimiliki oleh framework CI gitu. $this gitu. Ini ada menu model karena ini disambungkan dengan ini. Terus ini lagi ada helper URL kayak tadi ya, di auto load. Terus ada public function index. Di sini aja get all. Lagi-lagi ada ini adalah ciri khasnya. Ciri khasnya dari CI tersebut. Langsung kita masukkan ke ID menu. ID.menu ini sama ya seperti database, harus sama, kalau nggak sama ya error. Ini ya menu tambah. Terus di sini ada post data update, ini juga sama, harus sama dengan database-nya. Terus yang selanjutnya yaitu menu model, update. Terus view, ini bisa dihapus atau di delete. Terus yang penjelasan yang kedua yaitu di model, menu model. Ini ya, lagi-lagi ada ini ciri khas dari PHP ya, cucu. Tanda tanya PHP. Kelas menu model extend CI model. Public function get all sama seperti. Nah ini di sini lagi-lagi ada ini db get menu result. Public function insert $data gitu. ID menu di sini bisa diupdate, return this is update, di delete. Terus get by it ini buat apa? Nah ini ada row ini buat tabel. Terus yang ketiga yaitu view ini ke menu edit, index dulu. Index ini tadi ya, daftar menu makanan, tambah data tabel border 1, cell padding 5. Ini ID menunya sama aksi ya. Terus nah ini kalau mau menghapus, mengedit bisa ya, ini codingannya edit. Terus ini codingannya hapus, ada pop up nya nanti ya kalau ini yakin mau dihapus. Terus yang kedua ada menu tambah ya, ini codingan tambah H1, tambah menu makanan, form method post. ID menu ini juga sama, harus sama dengan di database nya. Kalau nggak sama ya nggak bisa gitu loh.
Terus yang ketiga ada edit. Edit ini juga sama seperti yang codingan tambah, tapi dikasih value semua, value gitu. Oke, terus lanjut ke mana? Ke auto load. Ini kan sudah saya jelaskan ya. Kalau auto load ini cuma di sininya diganti, dikasih database gitu untuk memanggil. Sama yang helper ini dikasih URL, kan sebelumnya nggak ada. Yang lain nggak usah, itu aja, dua aja itu. Yang database juga ini hostname sudah saya jelaskan ya tadi, username-nya diganti root, diisi dengan root, passwordnya nggak usah, kalau mau juga nggak apa-apa. Terus yang database itu ya disesuaikan dengan database Anda, databasemu apa gitu, namanya apa, harus sama ya, kalau nggak sama ya nggak bisa gitu teman-teman. Terus yang kelima ya, ciri khas yang dipunyai framework yang dipilih supaya orang mudah mengenali gitu. Di sini saya udah searching. Ciri khas CI itu yaitu struktur folder sederhananya. Ada 3, yaitu application, terus sistem, index.php. Kita lihat dulu. Ini ya aplikasi, terus sistemnya sama index.php di sini. Sistemnya ini gitu. Terus itu mudah, struktur folder sederhananya. Terus yang kedua yaitu menulis kode yang mudah dan penulis kode yang mudah dan ringan, tidak memerlukan banyak konfigurasi atau dependensi. Setelah diunduh bisa langsung dipakai tanpa perlu instalasi tambahan gitu, mudahnya gitu. Kalau CI kan CI itu buat pemula ya, buat pemula. Terus yang ketiga pemanggilan library dan fungsi khasnya. Ini ada $, load, view, model, post gitu. Kita coba lihat di mana. Nah di ini ciri khasnya ini ada $ sama this-nya, this di ininya juga sama. Nah ini $this load, model, helper gitu. Terus yang keempat yaitu routing manual. Yang kelima view menggunakan PHP murni, terus cocok untuk proyek kecil menengah. Tapi ada kekurangannya ya, CI itu tidak cocok untuk proyek besar dan kompleks. Terus belum sepenuhnya mengikuti konsep MVC modern. Dia kayak apa ya, masih tradisional. Terus yang ketiga yaitu minimnya fitur bawaan gitu. Tidak ada template, misalnya Blade di Laravel. Tidak ada sistem migrasi database bawaan. Terus tidak ada fitur out atau role management bawaan. Yang keempat, komunitas CI3 mulai berkurang karena ya ini kan buat pemula ya, jadi kalah lah dengan yang lain gitu, framework yang lain. Terus yang kelima, keamanan harus diperhatikan secara manual gitu. Oke lah, sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.